Seorang wanita hanya ingin mencari terapi untuk melakukan bekam setelah pulang kerja, namun detik berikutnya terjadi sesuatu yang mengerikan. Tiba-tiba, terapis wanita itu mengeluarkan sedotan sepanjang 40 meter dari mulutnya, lalu tanpa henti menyedot lemak dari dalam tubuh wanita itu ke dalam mulutnya. Ternyata terapis wanita itu adalah makhluk penghisap lemak langka yang memakan lemak manusia. Siapapun yang dihisap olehnya bisa langsung kehilangan 50 jin dalam sekejap. Karena itu, makhluk ini membuka pusat pelangsingan agar bisa makan sepuasnya dan membantu pelanggan menurunkan berat badan menjadi kurus dan cantik secara instan. Karena itu, tak terhitung orang datang karena namanya hanya demi bisa dengan cepat memiliki tubuh yang seksi dan menggoda. Orang gemuk di depan ini, yang beratnya mencapai 500 jin, baru saja memenangkan kejuaraan makan terbanyak di dunia. Saat dia bersiap-siap makan hotdog untuk merayakan, tiba-tiba bayangan hitam melintas di belakangnya. Lalu tubuh si gemuk seperti tersedot oleh sesuatu, layaknya balon yang kehabisan udara. Tubuhnya yang semula gemuk pun mengempis dengan kecepatan yang bisa dilihat mata. Hanya dalam 2,5 detik, si gemuk sudah berubah menjadi mayat kering. Kematian aneh ini langsung menarik perhatian kakak beradik pengusir setan. Awalnya mereka mengira ini ulah monster, tapi dari laporan autopsi dokter forensik, diketahui jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjal si gemuk pecah, seolah terkena ilmu bela diri misterius dari Tiongkok bernama hisap bintang. Saat mereka benar-benar bingung, malam itu terjadi lagi peristiwa yang lebih mengerikan. Larut malam, seorang wanita gemuk masih berolahraga di gym, berkeringat dan membakar lemak. Setelah berlatih keras selama 1 jam, ia naik ke timbangan. Namun tak disangka berat badannya justru bertambah 1 kilogram, membuatnya sangat kesal. Namun tiba-tiba sebuah bayangan hitam melintas di belakangnya, lalu wanita gemuk itu dipukul hingga pingsan di dalam mobil. Ketika ia sadar dari pingsan, ia terkejut dan ketakutan karena merasakan seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya. Segera setelah itu, terjadi pemandangan yang mengejutkan. Tubuhnya tiba-tiba menyusut dengan kecepatan yang bisa dilihat mata telanjang, angka di timbangan berat badannya pun terus menurun. Hanya dalam sekejap mata, wanita itu dengan cepat berubah menjadi mayat kering, hanya tersisa kulit yang membungkus tubuhnya. Setelah mendapat kabar, Chiang Ge dan Awei segera datang lagi. Kali ini mereka menemukan sebuah tanda merah aneh di tubuh si gadis gemuk, tampaknya seperti bekas yang ditinggalkan oleh semacam alat pengisap. Menggabungkan dua kasus ini, mereka bisa menyimpulkan bahwa pasti ada monster yang beraksi diam-diam, dan sasarannya adalah orang-orang yang bertubuh gemuk. Pada saat ini pemilik gym juga datang. Ia merasa sangat menyesal atas kematian si gadis gemuk, karena gadis itu sangat ingin menurunkan berat badan agar bisa menikah. Oleh karena itu, ia mengizinkan gadis itu untuk tetap berlatih di gym setelah jam tutup. Tak disangka, justru hal itu menyebabkan terjadinya kecelakaan. Namun secara tidak sengaja, Kak Chiang menemukan bahwa wanita itu juga memiliki tanda merah yang sama di tubuhnya. Jelas, pasti ada rahasia yang tidak diketahui orang lain di antara mereka. Setelah melakukan penyelidikan, mereka berdua akhirnya mengunci target pada sebuah pusat pelangsingan yang mencurigakan. Toko ini memasang iklan yang sangat gencar, tanpa operasi, tanpa diet, tanpa olahraga, dijamin turun 50 jin dalam seminggu. Kedua kakak Chiang langsung merasa ada yang tidak beres setelah mendengarnya, jadi mereka segera mengemudi ke sana dan berpura-pura melamar pekerjaan. Dengan tubuhnya yang kekar, Kak Chiang berhasil diterima sebagai pelatih kebugaran, sedangkan Awei bertugas di kantin. Mereka berdua berencana untuk diam-diam menyelidiki semuanya. Benar saja, Chiang segera menemukan semua pelanggan punya tanda merah di tubuh. Masalahnya pasti dari sini. Namun, yang benar-benar tak terduga adalah di sisi lain, Awei diam-diam memakan makanan diet yang disiapkan untuk pelanggan. Akibatnya, ia tiba-tiba sakit kepala hebat. Ia segera menelepon Chiang, dan saat Chiang datang, mereka baru sadar makanan diet itu dicampur banyak obat tidur. Setelah memakannya, pelanggan langsung tertidur pulas. Saat itulah, wanita itu memanfaatkan alasan terapi bekam untuk mengulurkan lidah besarnya dan menyedot lemak dari tubuh pelanggan. Namun secara kebetulan, mereka justru bertemu dengan pemilik gym wanita itu di dalam toko. Pada saat yang sama, suami monster penyedot lemak mulai curiga. Ia menemukan dokumen dan identitas di mobil Chiang, sehingga langsung sadar kedua orang itu adalah pengusir setan. Karena semuanya sudah terbongkar, mereka langsung berusaha memusnahkan barang bukti. Si monster penyedot lemak membuka kulkas, ingin membuang semua lemak yang disimpan. Baru menuang 1 ember, aroma menggoda langsung menarik perhatiannya. Melihat lemak mirip agar-agar itu, si monster naluriah mengulurkan lidah, ingin makan sepuasnya. Tak disangka, yang sudah lama menunggu di sana. Namun yang tak terduga, monster penyedot lemak itu tidak melawan, malah tenang mengakui pada Chiang bahwa sebenarnya dia adalah monster penyedot lemak dari Peru. Tapi semua kasus pembunuhan itu bukan perbuatannya. Pada saat yang sama, suami si monster penyedot lemak sudah menemukan adiknya, lalu terus-menerus menuduhnya atas kejahatan yang telah dilakukan. Keduanya pun langsung terlibat dalam pertengkaran hebat. Tak lama kemudian terdengar jeritan memilukan dan kebetulan Chiang yang sedang lewat mendengar suara itu. Ia segera mendorong pintu dan masuk untuk memeriksa, dan ternyata ia melihat suami wanita itu sudah tergeletak di genangan darah. Ketika wanita itu mengetahui kabar tersebut, ia langsung menangis terseduh-seduh karena sedih. Sejak kecil, adik laki-lakinya punya nafsu makan besar. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, ia melarang adiknya berinteraksi dengan manusia dan tiap hari hanya memberinya lemak kalengan khusus. Namun pembatasan itu akhirnya gagal. Akibatnya ia menghisap nyawa 2 orang berturut-turut, lalu menjadi incaran para pengusir setan.
Hal ini langsung membuat wanita itu merasakan tekanan dan ketakutan luar biasa. Ia hanya ingin melindungi keluarganya, tapi adik laki-lakinya yang keras kepala tetap tidak mau berubah. Bahkan suaminya sendiri menjadi korban. Akhirnya, wanita itu memutuskan mengorbankan hubungan keluarga demi kebenaran. Ia tidak hanya memberitahu lokasi persembunyian adiknya, tapi juga mengungkapkan kelemahannya kepada orang lain. Kedua bersaudara itu mengikuti petunjuk dan tiba di ruang bawah tanah. Di perjalanan, mereka menemukan banyak lemak sisa makanan dan satu mayat yang baru meninggal. Sebelum Ah Wei bereaksi, sosok tiba-tiba menerjang dan menjatuhkannya. Tapi Ah Wei memanfaatkan kesempatan itu untuk memukulnya hingga terpental. Namun, monster penghisap lemak itu baru makan kenyang, sehingga kekuatannya luar biasa. Ah Wei bukan tandingannya. Untungnya, di saat kritis, Xiang Ge datang tepat waktu dan langsung menebas alat penghisap lemak monster itu. Alat penghisap itu ternyata kelemahan mereka. Selama alat itu dipotong, monster penghisap lemak langsung mati. Setelah kejadian itu, mereka berdua menyalahkan semua kejahatan pada monster penghisap lemak. Monster penghisap lemak perempuan juga tidak mempersulitnya, karena dia tidak pernah menyakiti siapapun dan selalu membantu orang gemuk menurunkan berat badan.